Halaman pertama memperlihatkan pemandangan yang ada di atas puncak Onigashima. Luffy terlihat di sana sudah sukses kembali untuk menyeret Kaido ke atas puncak Onigashima. Dia terlihat sangat amat santai di depan mata dari Kaido langsung. Kaido berkata, "Kupikir kau sudah mati." Luffy menjawabnya, "Aku juga begitu." Kaido pun melihat karet mulai mempengaruhi sekitarnya dan dia berasumsi bahwa ini adalah kebangkitan buah iblis dari tipe Paramecia. Nah, kita pun juga bisa melihat bahwa memang di sekeliling dari tempat mereka berdiri sekarang tanahnya mulai bergelombang. Kaido berkata, "Ada yang tidak beres. Transformasi semacam itu harusnya eksklusif Zoan." Luffy pun terlihat bingung di sini. Nah, sesaat setelah itu kita pun bisa melihat Kaido mencengkram tubuh Luffy dengan rahangnya. Luffy berusaha untuk menahan cengkraman dari Kaido, namun ia pun masuk ke dalam tubuh naga dari Kaido. Luffy pun berteriak di dalam tubuh dari Kaido. Dia berteriak, "Gomu Gomu no balon!" Nah, di sini pun bagian dari tubuh Kaido mengembang layaknya balon. Ini pun terlihat sangat amat lucu. Di dekat area mereka bertarung terlihat Yamato dan juga Momonosuke sepertinya kebingungan melihat hal ini. Yamato berkata, "Apa itu? Apa yang terjadi sekarang?" Momonosuke menjawab, "Aku tidak punya petunjuk sedikit pun. Kaido baru saja mengembang." Kaido berteriak, "Sial, apa yang sedang terjadi? Tubuhku bukan karet." Luffy berkata, "Ada cahaya nih. Gomu Gomu no roket!" Luffy pun terlihat memegang hidung dari sang naga tersebut dan menggunakan jurus roketnya berusaha keluar dari mata Kaido. Kaido langsung memuntahkan Luffy yang terlihat masih dalam bentuk wujud balonnya keluar dari mulutnya. Luffy terlihat tertawa dan tiba-tiba dia pun mengeluarkan angin dari mulutnya dan terbang ke atas seperti layaknya mengempis. Kejadian itu pun masih dilihat oleh Yamato dan juga Momonosuke yang tampak terlihat masih saja sangat bingung. Luffy menggunakan teknik barunya, yaitu Gomu Gomu no Gigan. Kita pun mendapatkan halaman ganda yang luar biasa yang menampilkan wujud raksasa dari Luffy seperti layaknya dewa di hadapan Kaido. Di sekeliling dari Luffy terlihat adanya kilat hitam yang menyelimuti area di sekitar mereka. Yamato berkata, "Hah, siapa itu?" Momonosuke menjawabnya, "Kenapa aku mendengar suara Luffy di sana?" Yamato pun langsung ngeh. Itu Luffy. Terlihat wujud raksasa dari Luffy ini ingin menendang bagian tubuh dari naga Kaido. Namun tiba-tiba dia pun menerima cengkeraman dari mulut Kaido. Itu menyebabkan dia berteriak kesakitan, namun hal yang tak terduga pun terjadi. Kita bisa melihat Luffy memegang sisi ujung dari ekor Kaido dan juga bagian leher dari Kaido. Kaido pun dijadikan bahan dari lompat tali Luffy. Nah, Kaido di sini masih terlihat nafasnya terengah-engah dengan dijadikan mainan oleh Luffy. Nah, sesaat setelah itu Kaido pun tidak tinggal diam saja. Dia mengeluarkan bolo bread miliknya ke wajah dari Luffy langsung. Luffy langsung terkena serangan itu dan berkata, "Panas!" Yamato berkata, "Oh tidak, nafas ledakan itu benar-benar sukses mengenai tubuh dari Luffy." Terlihat Luffy di sekujur tubuhnya gosong terkena serangan tersebut. Luffy berkata, "Tidak akan aku maafkan." Luffy lantas kembali terlihat naik lagi ke atas puncak Onigashima dengan berlari di udara. Di area berlarinya tersebut kita pun bisa melihat ada semacam kobaran api. Luffy langsung bersiap lagi menyerang Kaido dengan tekniknya. Namun tiba-tiba Kaido mengeluarkan kanabonya dan menggunakan jurus yang bernama Conqueror the Three Worlds Ragnaraku. Serangan itu mengenai Luffy dan berakibat Luffy menembus bagian bawah tengkorak Onigashima. Lucunya, terlihat wajah dari ekspresi kesakitan Luffy seperti layaknya kartun di hadapan para aliansi dan juga anak buah dari Kaido. Ekspresi dari orang-orang di bawah sana juga amat sangat kocak saat melihat wajah dari Luffy ini menembus dinding atap Onigashima. Otama, Nami, Chopper, Kid dan juga Law dengan mata yang keluar. Nah, sesaat setelah itu Luffy langsung kembali menarik kepalanya ke atas dan terlihat sudah seperti kelelahan. Terlihat ekspresi wajah dari Luffy yang darinya fresh dan segar berujung kepada kulit yang keriput dan rambut yang mulai lepek. Kaido berkata, "Itu adalah pertunjukan yang menarik yang baru saja kau tampilkan. Tapi sekarang, apakah itu batasmu? Itu berarti kau tidak mungkin bisa mengalahkanku." Luffy menjawabnya, "Siapa bilang aku sudah mencapai batasku? Aku hanya lelah." "Benar sekali, aku hanya bercanda. Ini menguras banyak sekali tenaga." Kaido berkata, "Mati saja, yakinlah bahwa pertempuran kalian ini tidak akan dilupakan." Luffy pun meresponnya, "Aku tidak butuh hal-hal seperti itu. Jika kita mati, yang tersisa hanyalah tulang kita." Luffy terlihat tertawa. Lagi-lagi, sekarang kita kembali ke kedua penonton yang berada di bawah area sekitar Luffy dan Kaido bertarung. Yamato berkata, "Itu sebenarnya Luffy. Dia terlihat sangat berbeda sekarang dengan rambut dan pakaiannya yang serba putih seperti itu." Momonosuke menjawabnya, "Tapi suaranya memudar sekarang." Luffy pun mengatakan ini bukan akhir, bukankah begitu? Momonosuke, Tama, Kinemon, Pedro. Kaido pun terlihat tertawa. Terlihat Luffy yang masih terengah-engah. Dia berkata, "Kau masih berpikir aku takut akan hal seperti itu?" Mereka datang. Itu suaranya.
Tiba-tiba lagi-lagi terdengar suara gendang kebebasan. Itu pun melecut Luffy kembali bangkit dan terlihat di area sekitar Luffy berada diselimuti kilat petir hitam dan kembali tanda petik memutih. Namun sesaat Luffy kembali lagi ke dalam mode Gear 5-nya, tiba-tiba Kaido pun bersiap menyerangnya dari belakang. Yamato berkata, "Luffy, awas!" Luffy pun langsung terkena pukulan telak oleh Kanabo dari Kaido di daerah belakang kepalanya. Efek serangan ini membuat wajah Luffy kembali menyerupai kartun berbentuk seperti duri Kanabo Kaido. Luffy kemudian berlari menjauh dari hadapan Kaido, namun lagi-lagi diserang oleh Kaido. Luffy lantas berubah lagi menjadi sangat aneh sesaat kembali terkena pukulan dari Kaido ini seperti tubuhnya yang sangat pipih. Saat itu Luffy menggunakan ancang-ancang 1, 2, 3 dan melompat cepat menuju ke arah Kaido berada. Luffy mengepalkan tangannya dan terlihat memutar tangannya mengelilingi badannya dan bersiap untuk melakukan serangan. Kaido berkata, "Ada apa dengan orang ini? Dia menjadi putih semua, melapisi dirinya dengan haki persenjataan dan penakluk, membawa perubahan pada area di sekitarnya. Aku belum pernah melihat gaya bertarung seperti ini. Tidak ada makhluk yang mampu menjatuhkanku di dunia ini." Sesaat itu pun Kaido langsung menerima pukulan keras dari Luffy di bagian daerah kepalanya yang dimana tangan Luffy terlihat menembus kepala dari Kaido. Ini seperti layaknya pedang lau yang menembus bagian tubuh dari Big Mom. Di panel terakhir kita pun bisa melihat Kaido yang tumbang di tanah dan berlumuran darah. Chapter 1045 pun ditutup dengan kata-kata epik dari Luffy. Ini sangat menyenangkan kan Kaido?